Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Indah Pratiwi Siagian, NIM 237038010. Saya akan mencoba menjelaskan isi dari artikel yang saya ambil dengan judul What is Generative AI? Apa itu Generative AI? Generative AI menjelaskan algoritma seperti ChatGPT yang dapat digunakan untuk membuat konten baru, termasuk audio, kode, gambar, teks, simulasi, dan juga video. Generative AI termasuk ke dalam kategori machine learning. Kemudian, apa itu ChatGPT dan DALL-E? ChatGPT adalah chatbot gratis yang dapat menghasilkan jawaban untuk hampir semua pertanyaan yang diajukan. Nah, ChatGPT dikembangkan oleh OpenAI dan dirilis untuk pengujian ke masyarakat secara umum pada November 2022. GPT telah dianggap sebagai chatbot AI terbaik yang pernah ada. Lebih dari 1 juta orang mendaftar untuk menggunakannya hanya dalam waktu 5 hari. Para pengguna memposting contoh-contoh chatbot yang menghasilkan kode komputer, esai tingkat perguruan tinggi, puisi, dan bahkan lelucon, juga membuat konten. Dalam beberapa tahun sejak penerapannya secara luas, machine learning telah menunjukkan dampaknya di sejumlah industri. Menyelesaikan hal-hal seperti analisis pencitraan medis, perkiraan cuaca beresolusi tinggi. Survei McKinsey pada tahun 2022 menunjukkan bahwa adopsi AI telah lebih dari 2 kali lipat selama 5 tahun terakhir. Dan investasi di bidang AI terus meningkat. Sudah jelas bahwa alat bantu AI generatif seperti ChatGPT dan DALL-E, DALL-E adalah alat bantu untuk seni yang dihasilkan oleh AI, memiliki potensi yang mengubah cara kerja berbagai pekerjaan. Namun, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab seperti bagaimana model AI dibangun, jenis masalah apa yang paling cocok untuk dipecahkan, dan juga bagaimana model tersebut cocok dengan kategori pembelajaran mesin yang lebih luas. Kemudian, apa perbedaan dari machine learning dan juga AI? Machine learning atau machine learning maksudnya kecerdasan buatan membuat mesin meniru kecerdasan manusia untuk melakukan berbagai tugas. Asisten suara seperti Siri dan Alexa dibangun di atas teknologi AI, begitu juga dengan chatbot layanan pelanggan yang muncul untuk membantu menjelajahi situs web. Pembelajaran mesin adalah salah satu jenis kecerdasan buatan. Melalui machine learning, praktisi mengembangkan kecerdasan buatan melalui model yang dapat belajar dari pola data tanpa arahan manusia. Volume dan kompleksitas data yang sangat besar dan tidak dapat dikelola yang sekarang dihasilkan telah meningkatkan potensi pembelajaran mesin serta kebutuhan untuk hal tersebut. Kemudian, apa saja jenis utama model dari machine learning? Pembelajaran mesin atau machine learning didasarkan pada sejumlah blok bangunan, di mana dengan teknik statistik klasik yang dikembangkan antara abad ke-18 dan 20 untuk kumpulan data yang kecil. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, para pelopor komputasi termasuk ahli matematika teoritis Alan Turing mulai mengerjakan teknik dasar untuk
pembelajaran mesin, namun teknik-teknik tersebut terbatas pada laboratorium hingga akhir tahun 1970-an. Ketika para ilmuwan pertama kali mengembangkan komputer yang cukup kuat untuk dipasang hingga pola dalam konten sebagai hingga saat ini pembelajaran mesin sebagian besar terbatas pada model prediktif yang digunakan untuk mengamati dan mengklasifikasikan pola dalam konten. Sebagai contoh, masalah pembelajaran mesin klasik adalah memulai dengan sebuah gambar atau beberapa gambar, misalnya kucing. Program ini kemudian akan mengidentifikasi pola di antara gambar-gambar tersebut dan kemudian meneliti gambar secara acak untuk mencari gambar yang cocok dengan pola kucing. Generatif AI adalah sebuah terobosan. Saat ini tidak hanya melihat dan mengklasifikasikan foto kucing. Pembelajaran mesin sekarang dapat membuat deskripsi gambar atau teks kucing sesuai permintaan. Kemudian, bagaimana cara kerja model pembelajaran mesin berbasis teks? Bagaimana mereka dilatih? ChatGPT mungkin menjadi berita utama sekarang. Namun, ini bukanlah model pembelajaran mesin berbasis teks pertama. GPT-3 dari OpenAI dan BERT dari Google, keduanya diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sebelum ChatGPT, yang menurut sebagian besar akun bekerja dengan cukup baik hampir sepanjang waktu, meskipun masih dievaluasi. Chatbot AI tidak selalu mendapatkan ulasan terbaik. GPT-3 secara bergantian sangat mengesankan dan sangat mengecewakan. Kata reporter teknologi New York Times, Kat Metz, dalam sebuah video di mana dia dan penulis makanan pria Krishna bertanya GPT-3 untuk menulis resep untuk makan malam Thanksgiving. Model pembelajaran mesin pertama yang bekerja dengan teks dilatih oleh manusia untuk mengklasifikasikan berbagai input sesuai dengan label yang ditetapkan oleh para peneliti. Salah satu contoh adalah model yang dilatih untuk melabeli unggahan media sosial sebagai positif ataupun negatif. Jenis pelatihan ini dikenal sebagai supervised learning karena manusia bertanggung jawab untuk mengajari model apa yang harus dilakukan. Generasi berikutnya dari model pembelajaran mesin berbasis teks bergantung pada apa yang dikenal sebagai pembelajaran yang diawasi sendiri. Jenis pelatihan ini melibatkan pemberian teks dalam jumlah besar kepada model sehingga model tersebut mampu untuk menghasilkan prediksi, di mana sebagai contoh beberapa model dapat memprediksi berdasarkan beberapa kata bagaimana sebuah kalimat akan berakhir. Dengan jumlah sampel teks yang tepat, katakanlah, sebagian besar dari internet, model teks ini menjadi cukup akurat. Di sini dapat dilihat betapa akuratnya keberhasilan alat seperti ChatGPT. Kemudian, apa yang diperlukan untuk membangun model AI generatif atau generatif AI? Membangun generatif AI sebagian besar merupakan pekerjaan besar. Sampai-sampai hanya beberapa perusahaan teknologi kelas berat yang memiliki sumber daya
besar yang telah mencobanya. OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT. Model GPT sebelumnya dan DALL-E memiliki dana miliaran dolar dari para donor yang namanya dicetak tebal. DeepMind adalah anak perusahaan dari Alphabet. Perusahaan induk Google dan Meta telah merilis produk Make a Video yang berbasis generatif AI. Perusahaan-perusahaan ini mempekerjakan beberapa ilmuwan dan insinyur komputer terbaik dunia. OpenAI belum merilis biaya yang pasti, tetapi perkiraan menunjukkan bahwa GPT-3 dilatih dengan sekitar 45 terabyte data teks, yaitu sekitar 1 juta kaki ruang rak buku, atau seperempat dari seluruh perpustakaan Kongres dengan perkiraan biaya beberapa juta dolar. Ini bukanlah sumber daya yang dapat diakses oleh perusahaan rintisan yang bergerak di bidang taman. Kemudian output jenis apa yang dapat dihasilkan oleh model generatif AI? Output dari model generatif AI tidak dapat dibedakan dengan konten yang dibuat oleh manusia, atau bisa juga tampak agak aneh atau sedikit aneh. Hasilnya tergantung pada kualitas model. Seperti yang telah kita lihat, output dari ChatGPT sejauh ini tampak lebih unggul daripada pendahulunya, dan kecocokan antara model dan kasus penggunaan ataupun input. ChatGPT dapat menghasilkan apa yang disebut oleh seorang komentator sebagai esai solid A, yang membandingkan teori-teori nasionalisme dari Benedict Anderson dan Ernest Gellner dalam waktu 10 detik. Ia juga menghasilkan bagian yang sudah terkenal yang menjelaskan cara mengeluarkan sandwich selai kacang dari VCR dengan gaya King James Bible. Model seni yang dihasilkan AI seperti DALL-E dapat membuat gambar yang aneh dan indah sesuai permintaan, seperti lukisan Raphael yang menampilkan Madonna dan seorang anak yang sedang makan pizza. Model generatif AI lainnya dapat menghasilkan kode, video, audio, ataupun simulasi bisnis. Namun, hasilnya tidak selalu akurat dan sesuai. Ketika pria Krishna meminta DALL-E 2 untuk menghasilkan gambar untuk makan malam Thanksgiving, DALL-E 2 menghasilkan sebuah adegan di mana kalkun dihiasi dengan jeruk nipis utuh, diletakkan di samping mangkuk dari apa yang tampak seperti guacamole. Sementara itu, ChatGPT tampaknya mengalami kesulitan dalam berhitung atau memecahkan masalah aljabar dasar, atau bahkan mengatasi bias seksis dan rasis yang mengintai di arus bawah internet dan masyarakat secara luas. Keluaran generatif AI merupakan kombinasi data yang dikalibrasi dengan cermat dari data yang digunakan untuk melatih algoritma. Karena jumlah data yang digunakan untuk melatih algoritma ini sangat besar, sebagai catatan, GPT-3 dilatih dengan data teks sebesar 45 terabyte
dan model tersebut dapat terlihat kreatif saat menghasilkan output. Terlebih lagi, model-model ini biasanya memiliki elemen acak, yang berarti mereka dapat menghasilkan berbagai macam output dari satu permintaan input, membuatnya tampak lebih hidup. Kemudian, jenis masalah apa yang dapat dipecahkan oleh model generatif AI? Generatif AI seperti ChatGPT dapat menghasilkan hiburan tanpa henti. Kesempatannya jelas untuk bisnis juga. Alat bantu generatif AI dapat menghasilkan berbagai macam tulisan yang kredibel dalam hitungan detik. Kemudian, menanggapi kritik untuk membuat tulisan tersebut lebih sesuai dengan tujuan. Hal ini berimplikasi pada berbagai macam industri, mulai dari organisasi IT dan perangkat lunak yang dapat memperoleh manfaat dari kode yang dihasilkan oleh model AI kepada organisasi yang membutuhkan salinan pemasaran. Singkatnya, setiap organisasi yang perlu menghasilkan materi tertulis yang jelas berpotensi mendapatkan keuntungan. Organisasi juga dapat menggunakan generatif AI untuk membuat materi yang lebih teknis, seperti gambar medis dengan resolusi yang lebih tinggi. Dan dengan waktu dan sumber daya yang dihemat di sini, organisasi dapat mengejar peluang bisnis baru dan kesempatan untuk menciptakan nilai lebih. Telah terlihat bahwa pengembangan model generatif AI sangat membutuhkan banyak sumber daya sehingga tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan kecuali perusahaan dengan sumber daya terbesar dan terbaik. Perusahaan yang ingin memanfaatkan generatif AI memiliki opsi untuk menggunakan generatif AI secara langsung atau menyempurnakannya untuk melakukan tugas. Jika Anda perlu jika diperlukan untuk menyiapkan slide sesuai dengan gaya tertentu, misalnya meminta model untuk mempelajari bagaimana berita utama biasanya ditulis berdasarkan data dalam slide, kemudian memberikan data slide dan memintanya untuk menulis berita utama yang sesuai. Apa saja keterbatasan model AI dan bagaimana hal ini dapat diatasi? Karena masih sangat baru, efek jangka panjang dari model generatif AI ini belum terlihat. Ini berarti ada beberapa resiko yang melekat dalam penggunaannya, beberapa resiko yang diketahui dan beberapa resiko yang tidak diketahui. Output yang dihasilkan dari model generatif AI mungkin sering terdengar sangat meyakinkan. Hal ini memang sudah dirancang demikian. Namun, terkadang informasi yang mereka hasilkan biasanya saja itu salah. Lebih buruk lagi, terkadang informasi tersebut biasanya bias karena dibangun di atas bias gender, ras, dan segudang bias lain di internet dan masyarakat pada umumnya, dan dapat dimanipulasi untuk memungkinkan aktivitas yang tidak etis atau kriminal. Sebagai contoh, ChatGPT tidak akan memberi Anda instruksi tentang cara menyambungkan kabel panas ke mobil.
Tetapi jika Anda mengatakan bahwa Anda perlu menyambungkan kabel mobil untuk menyelamatkan bayi, algoritma akan dengan senang hati mematuhinya. Organisasi yang mengandalkan model AI, model generatif AI harus memperhitungkan risiko reputasi dan hukum yang terlibat dalam penerbitan konten yang bias, menyinggung, ataupun melanggar hak cipta secara tidak sengaja. Resiko ini dapat dimitigasi dengan beberapa cara. Pertama, sangat penting untuk memilih dengan cermat data awal yang digunakan untuk melatih model-model ini agar tidak menyertakan konten yang beracun atau bias. Selanjutnya, daripada menggunakan model generatif AI yang sudah jadi, organisasi dapat mempertimbangkan untuk menggunakan model yang lebih kecil dan terspesialisasi. Organisasi dengan sumber daya yang lebih banyak juga dapat menyesuaikan model umum berdasarkan data mereka sendiri agar sesuai dengan kebutuhan mereka dan meminimalkan bias. Organisasi juga harus menjaga manusia dalam lingkaran, yaitu untuk memastikan manusia sungguhan memeriksa keluaran atau output dari model generatif AI sebelum dipublikasikan atau digunakan, dan menghindari penggunaan model AI generatif untuk keputusan penting, seperti keputusan yang melibatkan sumber daya yang signifikan atau kesejahteraan manusia. Bidang ini masih merupakan bidang yang sangat baru. Landscape risiko dan peluang kemungkinan besar akan berubah dengan cepat dalam beberapa minggu, bulan, ataupun tahun mendatang. Kasus penggunaan baru sedang diuji coba setiap bulannya, dan model-model baru kemungkinan besar akan dikembangkan di tahun-tahun mendatang. Saat generatif AI menjadi semakin banyak dan mulus dimasukkan ke dalam bisnis, masyarakat, dan kehidupan pribadi kita, kita juga dapat mengharapkan iklim peraturan baru untuk mengambil bentuk. Ketika organisasi mulai bereksperimen dan menciptakan nilai dengan generatif AI, maka para pemimpin sebaiknya terus mengikuti perkembangan regulasi dan juga resiko. Saya akan mencoba menjelaskan Journal of AI dengan judul Education in the Era of Generative Artificial Intelligence, Understanding the Potential Benefits of ChatGPT in Promoting Teaching and Learning. Sejak abad ke-21 telah mengalami perubahan landscape yang cepat dalam praktik pendidikan yang sebagian besar disebabkan oleh kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan. Kemajuan dan perluasan dalam pembelajaran mesin baru-baru ini telah menghasilkan teknologi inovatif yang lebih canggih dan pembuatan konten digital seperti kecerdasan buatan generatif. Kecerdasan buatan pemodelan generatif adalah kerangka kerja pembelajaran mesin yang tidak diawasi atau diawasi sebagian, yang menghasilkan peninggalan buatan manusia melalui penggunaan statistik, probabilistik, dan sebagainya. Melalui kemajuan dalam deep learning, generatif AI menciptakan peninggalan buatan menggunakan konten digital yang ada seperti tidak terbatas pada video, gambar, teks, audio, video, dengan memeriksa contoh-contoh pelatihan, mempelajari pola dan distribusinya. Generatif AI menggunakan literatur yang ada telah mengidentifikasi dua generatif AI utama, yaitu
Generative Adversarial Network atau GAN, dan juga Generative Pre-trained Transformer atau GPT. GAN adalah teknik GAI yang umum digunakan, di mana GAN menggunakan dua jaringan saraf, yaitu jaringan generator dan diskriminator. Jaringan generator itu untuk menghasilkan data sintetis, contohnya gambar wajah seseorang, sedangkan jaringan diskriminator itu untuk memeriksa keaslian dari konten untuk menentukan apakah konten tersebut asli atau tidak. Contohnya, apakah gambar manusia itu asli atau tidak. Proses verifikasinya itu dengan jaringan pembeda tidak dapat menguraikan antara konten sintetis maupun konten asli. Dan konten sintetis itu dikenali sebagai konten asli. Kemudian di sisi lain ada model Generative Pre-trained Transformer atau GPT menggunakan sejumlah besar data konten digital yang tersedia untuk umum. Untuk membaca dan menghasilkan teks yang menyerupai manusia dalam beberapa bahasa dan dapat menunjukkan kreativitas dalam menulis mulai dari paragraf hingga artikel penelitian yang lengkap dengan meyakinkan di hampir semua topik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian itu adalah metodologi eksplorasi, di mana untuk memahami potensi manfaat ChatGPT dalam dunia pendidikan dilakukan peninjauan dan eksplorasi secara sistematis, seberapa interaktifkah ChatGPT, manfaat ChatGPT dan generatif AI terkait dalam memajukan pengajaran dan pembelajaran, dan juga kemungkinan kekurangan penggunaan ChatGPT dan generatif AI terkait dalam pendidikan, refleksi, dan implikasinya untuk praktik. Kemudian, apa itu ChatGPT? Untuk memulai, peneliti meminta ChatGPT untuk menjelaskan dirinya sendiri dengan pertanyaan, apa itu ChatGPT? Kemudian ChatGPT memberi respon, yaitu ChatGPT adalah model bahasa besar yang dilatih oleh OpenAI. Model ini dirancang untuk menghasilkan teks yang mirip dengan manusia berdasarkan perintah yang diberikan. Ini dapat digunakan untuk berbagai tugas pemrosesan bahasa alami seperti penyelesaian teks, pembuatan percakapan, dan terjemahan bahasa. Sebagai tindak lanjut, kemudian peneliti juga memberikan pertanyaan, bagaimana cara kerjanya? Hal ini untuk mengetahui bagaimana percakapannya dari ChatGPT tersebut. Kemudian penulis memberikan pertanyaan, bagaimana cara kerjanya, bukan dengan bagaimana cara kerja ChatGPT. Kemudian ChatGPT memberikan respon lagi, yaitu ChatGPT didasarkan pada arsitektur transformator, sebuah jenis jaringan saraf yang telah terbukti sangat efektif untuk tugas-tugas pemrosesan bahasa alami. Jaringan ini dilatih dengan kumpulan data teks yang besar, seperti buku dan artikel, dan belajar untuk menghasilkan teks yang mirip dengan teks yang dilatih. Kemudian, penulis mengubah topik pembicaraan untuk membahas COVID-19 dan dampaknya terhadap penyampaian pendidikan dengan menggunakan pertanyaan, sekarang diskusikan bagaimana COVID-19 telah mengubah pedagogi pendidikan. Dalam hitungan detik, GPT juga memberikan responnya seperti pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap cara penyampaian pendidikan dengan banyaknya sekolah dan universitas yang beralih ke pembelajaran daring
atau jarak jauh untuk mematuhi pedoman pembatasan sosial. Hal ini mengakibatkan pergeseran yang cepat ke pedagogi digital dan daring karena para pendidik harus segera beradaptasi dengan mode pengajaran yang baru ini. Di sini ChatGPT menjelaskan secara keseluruhan COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi dan pedagogi digital dalam pendidikan, tetapi juga menyoroti perlunya pemerataan dan aksesibilitas dalam penyampaian pendidikan. Sistem pendidikan harus terus beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan siswa, guru, dan orang tua selama masa pandemi. Dari sini, hasilnya menunjukkan bahwa ChatGPT sangat interaksional dan mampu tidak hanya mengadakan percakapan seperti manusia yang realistis tentang berbagai topik, namun juga menghasilkan konten kreatif yang meyakinkan. Kemudian, manfaat ChatGPT dan generatif AI terkait dalam memajukan pengajaran dan pembelajaran. Penulis bertanya kepada ChatGPT untuk menghasilkan manfaat ChatGPT dan generatif AI terkait dalam memajukan pengajaran dan pembelajaran. Dengan memberikan pertanyaan awal, apa manfaat ChatGPT dan generatif AI terkait dalam memajukan pengajaran dan pembelajaran? ChatGPT menghasilkan jawaban yang sangat singkat, itu dengan satu paragraf yang tidak terperinci. Kemudian ketika penulis mengubah pertanyaan tersebut, ChatGPT juga mengubah jawabannya dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci. Berikut adalah beberapa cara yang di ChatGPT gunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan referensi yang mendukungnya. Yang pertama adalah bimbingan belajar yang dipersonalisasi, di mana ChatGPT dapat digunakan untuk memberikan bimbingan belajar yang dipersonalisasi dan umpan balik kepada siswa berdasarkan kebutuhan dan kemajuan belajar masing-masing. Yang kemudian, yang kedua, penilaian esai otomatis. ChatGPT juga dilatih untuk menilai esai dari siswa, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada aspek lain dalam mengajar. Kemudian yang ketiga, yaitu penerjemahan bahasa. ChatGPT juga dapat digunakan untuk menerjemahkan materi pendidikan ke dalam berbagai bahasa, sehingga lebih mudah diakses oleh audiens yang lebih luas. Manfaat selanjutnya, pembelajaran interaktif. ChatGPT juga dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar interaktif di mana siswa dapat berinteraksi dengan tutor virtual dengan cara bercakap-cakap. Manfaat selanjutnya adalah pembelajaran adaptif. ChatGPT digunakan untuk membuat sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan metode pengajaran mereka berdasarkan kemajuan dan kinerja siswa. Di setiap manfaat, ChatGPT juga memberikan referensi pendukungnya di masing-masing manfaat dari ChatGPT untuk memajukan pengajaran dan pembelajaran. Kemudian masuk ke yang kelima,
yaitu kemungkinan kelemahan dari penggunaan ChatGPT dan generatif AI terkait dalam pendidikan. Untuk mendapatkan gambaran umum tentang kemungkinan kelemahan yang ada dalam menggabungkan ChatGPT dan generatif AI terkait dalam dunia pendidikan, ChatGPT diminta oleh penulis untuk mendiskusikan dengan referensi tentang kemungkinan kelemahan penggunaan ChatGPT dan generatif AI terkait dalam dunia pendidikan. Jawabannya yaitu yang pertama, kurangnya interaksi manusia. ChatGPT dan model generatif lainnya tidak mampu memberikan tingkat interaksi manusia yang sama dengan guru atau tutor sungguhan. Kurangnya interaksi manusia ini dapat menjadi kerugian bagi siswa yang mungkin mendapat manfaat lebih dari hubungan pribadi dengan guru. Kemudian ada kelemahan berikutnya adalah pemahaman yang terbatas. Model generatif didasarkan pada pola statistik dalam data yang mereka latih, dan mereka tidak memiliki pemahaman yang benar tentang konsep yang mereka bantu pelajari. Kelemahan berikutnya yaitu bias dalam data pelatihan. Model generatif hanya sebaik data yang dilatih. Dan jika data pelatihan mengandung bias, maka model juga akan menjadi bias. Contohnya, jika semua model dilatih pada kumpulan data esai yang sebagian besar ditulis oleh siswa dari demografi tertentu, model tersebut mungkin tidak dapat secara akurat menilai esai yang ditulis oleh siswa dari demografi yang lain. Yang kelemahan berikutnya adalah kurangnya kreativitas, di mana model generatif hanya dapat menghasilkan respon berdasarkan pola-pola dalam data yang telah mereka lihat selama pelatihan, yang dapat membatasi kreativitas dan keaslian respon. Kelemahan berikutnya yaitu ketergantungan pada data. Model generatif dilatih pada sejumlah besar data, dan kualitas model sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas data. Yang berikutnya, kurangnya pemahaman kontekstual. Model generatif tidak memiliki kemampuan untuk memahami konteks dan situasi yang dapat menyebabkan respon yang tidak tepat atau tidak relevan. Yang kemudian itu kemampuan terbatas untuk mempersonalisasi instruksi. ChatGPT dan model generatif AI lainnya dapat memberikan informasi dan bantuan secara umum, tetapi mereka mungkin tidak dapat mempersonalisasi instruksi untuk memenuhi kebutuhan individu siswa tertentu. Kelemahan terakhir yaitu privasi. Ada juga kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data ketika menggunakan ChatGPT dan model generatif AI lainnya di dunia pendidikan. Di sini harus diperhatikan dan diingat bahwa ChatGPT dan model generatif AI lainnya adalah alat yang ampuh. Namun, mereka bukanlah pengganti guru dan tutor manusia. Kemudian, refleksi dan implikasi untuk praktik. ChatGPT dan generatif AI lainnya telah mendorong batas-batas pendidikan dan memulai pergeseran paradigma yang signifikan dalam praksis pendidikan yang ada. Sejak diperkenalkan ke publik pada tahun 2022, para pendidik telah banyak menulis tentang implikasi potensial bagi guru, siswa, dan kebijakan. Beberapa pendidik telah mulai menguji efisiensi ChatGPT dengan mengintegrasikannya ke dalam kegiatan pendidikan mereka dan menemukan bahwa
Melalui otomatisasi tugas dan proses tertentu, ChatGPT dapat menghemat waktu untuk kegiatan penting lainnya seperti menghabiskan lebih banyak waktu dengan siswa. Kesimpulan dan langkah ke depan. Terlepas dari keterbatasan, fakta yang hampir tidak dapat disangkal bahwa ChatGPT dan generatif AI telah hadir dan akan terus merevolusi sistem pendidikan saat ini. Banyak yang menyerukan agar ChatGPT dilarang di sekolah-sekolah, sementara yang lain mulai mengembangkan perangkat lunak yang mendeteksi teks buatan AI. Ada juga yang telah memberikan tips yang dapat digunakan guru untuk mencegah siswa menggunakan ChatGPT dalam menulis esai dan tugas sekolah lainnya. Mengingat adanya peningkatan AI bahkan di ruang kerja, mengintegrasikan alat bantu generatif AI di ruang kelas dan mengajari siswa cara menggunakannya secara konstruktif dan aman juga dapat mempersiapkan mereka untuk berkembang di lingkungan kerja yang didominasi oleh AI sepulang sekolah. Oleh karena itu, para pendidik dapat memanfaatkan model generatif AI seperti ChatGPT untuk mendukung pembelajaran siswa. Sekian penjelasan saya terkait artikel dan jurnal terkait dengan generatif AI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.